Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rifan Hidayat. Saya dari kelas KPIT dengan NIM 304244125. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan tema Sejarah Peradaban Islam masa Rasulullah SAW. Peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW menandai sebuah babak baru dalam sejarah manusia. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berhasil mengubah wajah Jazirah Arab yang sebelumnya dikenal dengan praktik-praktik jahiliyahnya. Transformasi ini begitu mendasar, menyentuh berbagai aspek kehidupan dari sosial, politik, ekonomi hingga budaya. Langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, kehidupan Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan ini, pengembalaan, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga sejak muda dia sudah dijuluki Al-Alamin, atau artinya orang yang terpercaya. Ada dua jenis pekerjaan yang dilakukannya sebelum menjadi Rasul. Yang pertama, menggembala kambing ketika ia bersama ibu susuannya Halimatus Sa'diyah tinggal di desa. Yang kedua, berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun setelah bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Dalam keadaan ketakutan, Jibril memerintahkannya untuk membaca dan mengajarinya hingga beliau hafal surat Iqra. Setelah pertemuan itu, Nabi pulang dengan lemah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Khadijah yang memberinya dukungan. Khadijah kemudian memberitahu Waraqah bin Naufal yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul akhir zaman. Oke, selanjutnya tahapan dakwah Rasul serta tantangan dari kaum Quraisy. Amru wa Ahmad berusaha menjelaskan dengan kerangka dakwah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya dalam teori tahapan dakwah. Beliau berdakwah melalui 3 tahapan, yakni yang pertama tahap sosialisasi atau takrif. Pada masa ini tahap pengenalan ajaran Islam kepada masyarakat dengan cara menginternalisasi dan sosialisasikan ajaran Islam dalam masalah tauhid. Tahap ini dimulai dari keluarga terdekat lalu masyarakat umum. Yang kedua, tahap penataan kelembagaan atau takwin bermula dari proses hijrah ke Madinah. Model dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad tidak hanya seperti pada tahap pertama khususnya di Mekah, akan tetapi beliau mulai melakukan penataan organisasi melalui pendirian negara Madinah. Jika dalam tahap takrif, proses dakwah adalah proses pengganti ide batil, sedangkan dalam tahap takwin, pembebasan itu benar-benar dalam pengertian secara fisik dan non-fisik, dari tata penyembahan terhadap berhala menuju tata sosial yang dibingkai dengan nilai-nilai tauhid. Yang ketiga, tahap utama atau tanfaz, tahap aksi dan produksi melalui tahapan takrif dan takwin. Jadi terbentuklah pribadi-pribadi yang unggul yang siap mengemban amanah dakwah ini. Dakwah dalam tahapan ini adalah jihad tanpa mengenal sikap pelin-pelan dan kesungguhan yang mendalam seorang individu yang berkarya dalam bidang keahlian dan kecondongannya masing-masing. Selanjutnya, tantangan dari kaum Quraisy. Ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, kaum Quraisy menolak dan berusaha menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, terhadap budak-budak yang telah masuk Islam, tuan-tuan mereka wajib menghukum dan menyiksa mereka. Yang kedua, melempari Nabi Muhammad dengan kotoran dan isi perut kambing. Yang ketiga, mengusulkan kepada Nabi Muhammad agar permusuhan dihentikan dengan syarat
Telah orang-orang kafir Quraisy mengikuti ibadah orang Islam, tetapi dalam Islam di lain waktu harus mengikuti ibadah mereka. Adapun faktor-faktor yang mendorong kaum Quraisy menentang seruan Islam, yaitu yang pertama persaingan merebut kekuasaan, yang kedua penyamaan hak antara kasta bangsawan dan hamba sahaya, yang ketiga takut dibangkitkan dari alam kubur, yang keempat taklid kepada nenek moyang, dan yang terakhir memperniagakan patung. Untuk materi selanjutnya yaitu tahun duka cita dan Isra Miraj. Isra Miraj adalah salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting dan agung dalam perjalanan risalah Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sangat sulit untuk bisa digambarkan, serta akan lemahnya kemampuan akal untuk menerima penjelasannya. Namun demikian, peristiwa itu benar-benar nyata dan dialami Rasulullah SAW. Kisah perjalanan Isra Mi'raj dijelaskan Allah Subhanahu wa taala pada dua surat berbeda di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, perjalanan Isra disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1, sementara itu kisah Mi'raj disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 13 sampai 18. Kisah Isra Mi'raj ini secara terpisah oleh Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan isyarat bahwa kedua bentuk perjalanan ini adalah perjalanan yang tujuannya berbeda sekalipun substansinya sama, yaitu untuk memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala baik di langit maupun di bumi. Oke, untuk selanjutnya Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Di bawah tekanan yang semakin berani dan hebat oleh kaum kafir Quraisy di kota Mekah, turunlah wahyu Allah yang memerintahkan Nabi dan kaum muslimin Mekah untuk berhijrah ke kota Yatsrib. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Yatsrib membawa pengaruh yang besar bagi persatuan seluruh masyarakat di kota Yatsrib dengan berdirinya negara pluralis. Peran Nabi sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik yang dipilih berdasarkan musyawarah mufakat mampu menciptakan masyarakat sosial di tengah masyarakat yang heterogen, sehingga muncul solidaritas sosial dengan asumsi atas dasar satu kota. Konsep dasar dan strategi Nabi dalam mendirikan negara Madinah adalah dengan mendirikan masjid, persaudaraan dengan kaum Muhajirin dan Ansor, kerjasama antar komponen penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial bagi komunitas baru, serta mengganti nama kota. Untuk selanjutnya, membangun masyarakat Islam dan konstitusi Madinah. Membangun masyarakat Islam pada masa Rasulullah merupakan proses yang kompleks dan bersejarah. Berikut adalah poin penting terkait pembangunan masyarakat Islam. Selanjutnya, konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah muncul bersamaan dengan pembentukan komunitas ummah di Madinah. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, dalam perannya, Nabi mengirim ekspedisi melawan kafilah Mekah dan merumuskan kebijakan ekonomi. Tiga pilar utama perjuangan beliau adalah revolusi tauhid melawan paganisme, hak asasi manusia untuk perempuan, dan konstitusi yang menghasilkan piagam Madinah sebagai dasar masyarakat Islam. Masyarakat Muslim di Madinah didukung oleh kabilah Aus dan Khazraj menciptakan negara kota dan mengakui Nabi sebagai pemimpin melalui Baiat Aqabah. Piagam Madinah dengan 47 pasal menetapkan prinsip-prinsip hak asasi, kewajiban bernegara, perlindungan hukum, dan toleransi beragama, menjadi tolak ukur sistem negara dalam Islam. Selanjutnya, Haji Wa'dah. Rasulullah SAW menyelesaikan tugas dakwahnya dan mengisyaratkan bahwa waktu beliau hampir habis. Haji Wa'dah merupakan perjalanan haji beliau pada tahun 10 Hijriah. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan mempersiapkan diri untuk haji. Rasulullah mengumumkan niatnya untuk menunaikan ibadah haji. Maka manusia pun berbondong-bondong datang dan bersiap untuk mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Dalam pelaksanaan ibadah haji Wa'dah ini, Nabi Muhammad
mencontohkan secara sempurna tata cara berhaji. Beliau melaksanakan tawaf dan sa'i, diikuti dengan khutbah di Arafah dan yang menekankan kesucian harta dan jiwa. Beliau juga menyampaikan pesan penting mengenai ajaran Islam dan menegaskan kesucian hari, bulan, dan negeri saat itu. Selama hari-hari tasyrik, beliau mengajarkan syariat dan berzikir. Dalam peristiwa Jiwada ini, Nabi Muhammad menyampaikan berbagai ketetapan Allah dan kesempurnaan ajaran Islam saat khutbah di Arafah. Nabi Muhammad juga menyampaikan penjagaan Allah terhadap umat muslim dari gangguan orang-orang kafir, sehingga pada hari itu hilanglah kekhawatiran umat Islam atau muslim. Setelah menuntaskan manasik haji, beliau kembali ke Madinah dengan penuh dedikasi kepada Allah. Selanjutnya yaitu wafatnya Nabi. Pada hari Senin saat sholat subuh, Rasulullah SAW muncul sejenak di balik tirai, mengingatkan jemaah untuk menyelesaikan sholat. Setelah itu beliau menghabiskan waktu dengan putrinya Fatimah, memberinya kabar bahwa beliau akan meninggal dan bahwa Fatimah adalah anggota keluarganya yang pertama menyusul beliau meninggal. Dalam keadaan sakit parah akibat racun, beliau memberi nasihat tentang sholat dan hak-hak budak. Di detik-detik terakhir hidupnya, Aisyah merangkulnya dan beliau sempat bersiwak sebelum mengangkat tangan berdoa dan menyebutkan harapannya untuk bersatu dengan orang-orang yang diberi nikmat. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di usia 63 tahun. Pembahasan mengenai Rasulullah yang sakit karena diracun. Zainab binti Al-Harits, istri pemimpin Yahudi Bani Nazir, meracuni Rasulullah sebagai balas dendam atas kematian suami, ayah, dan pamannya dalam perang Khaybar. Setelah perundingan perdamaian yang menguntungkan kaum muslim, Zainab merencanakan pembunuhan dengan menyajikan domba panggang yang telah diracuni. Meskipun awalnya Rasulullah ragu, ia akhirnya menerima hidangan itu sebagai hadiah. Ketika menyadari ada racun, beliau segera meminta para sahabat yang makan untuk dibekam. Tetapi salah satu sahabat, Bishr bin Al-Bara, tewas. Racun tersebut berdampak jangka panjang pada kesehatan Rasulullah yang menyebabkan rasa sakit yang dirasakannya hingga 1 hari sebelum wafatnya. Nah, itulah beberapa materi dari tema sejarah peradaban Islam masa Rasulullah SAW. Dapat kita simpulkan bahwa peradaban Islam di masa Rasulullah SAW adalah pondasi bagi perkembangan agama dan masyarakat Islam yang adil dan beradab. Perkembangan tersebut meliputi 1. Perubahan sosial dan budaya, yang kedua peran Nabi Muhammad, yang ketiga tantangan dalam dakwah, yang keempat hijrah ke Yatsrib, kelima peristiwa penting, dan yang terakhir warisan sejarah. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.